Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar Al-Quran hadis. Oke, tapi sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dulu doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Amin. Oke. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa yang masih ingat kemarin kita Al-Quran hadis belajar apa? Nah, kemarin kita Al-Quran hadis sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Semuanya sudah hafal huruf hijaiyah? Sudah ya, karena dari kelas 1 atau bahkan dari TK kita sudah belajar huruf hijaiyah. Jadi semuanya wajib hafal huruf hijaiyah. Ya, semuanya harus hafal. Oke, huruf hijaiyah. Nah, kemarin kita sudah belajar menulis huruf hijaiyah disambung sama huruf hijaiyah yang terpisah. Kalau kita menulis huruf hijaiyah terpisah, semuanya sudah bisa satu huruf. Oke. Nah, kemudian kalau menulis huruf hijaiyah disambung, kemarin ada 3. Ya, bagaimana cara menulis huruf hijaiyah secara sambung? Yang pertama, ada huruf hijaiyah yang bisa disambung baik di depan, di tengah ataupun di belakang, semuanya bisa disambung. Ada juga yang kedua, huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung kalau di belakang, kalau di akhir. Kalau di depan sama di tengah tidak bisa menyambung, ya. Jadi dia hanya bisa disambung di belakang sama berdiri sendiri atau tunggal. Ada juga yang ketiga, huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung, baik di awal, di tengah maupun di akhir dia tidak bisa menyambung. Bisanya hanya sendirian, ya. Diingat-ingat, ada 3 cara menulis huruf hijaiyah, 3 kelompok. Yang pertama adalah huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk di awal, tengah ataupun di akhir. Jadi di awal, di tengah, di akhir dia bisa nyambung sama semua huruf. Bisa disambung juga ya. Hurufnya ada 22, ini dihafalkan semuanya ya, diingat-ingat 22 huruf ini dia bisa disambung di awal, tengah maupun di akhir. Bisa semuanya. Yang kedua, nah ini huruf hijaiyah yang hanya bisa di akhir. Ya, dia bisa nyambung kalau di akhir atau berdiri sendiri tunggal. Jadi cuma bisa 2 tok. Sendirian sama bisa disambung di akhir. Hurufnya ada 8. Ini diingat-ingat. Alif, dal, zal, ra, zain, waw, lam, alif, ta marbutah. Huruf ta marbutah bundar, titiknya 2 di belakang, di atasnya ya. Ini bisa disambung kalau dia ada di belakang. Kalau tidak di belakang berarti dia berdiri sendiri, tidak bisa menyambung sama huruf yang lain ya. Diingat-ingat. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal, di tengah, di akhir, semuanya tidak bisa nyambung. Dia hanya bisa berdiri 1 tok, sendirian tok. Hurufnya juga cuma ada 1. Gampang banget, huruf hamzah. Ya. Berarti selain huruf hamzah bisa disambung. Tapi tadi ada 2, yang ketiga ini, oke. Semuanya sudah bisa, sudah ingat ya. Contohnya huruf yang disambung sama terpisah.
ada di video yang kemarin atau bisa dibuka di buku paket pelajaran 1 atau bab pertama ya. Oke. Kemudian, nah, coba dikerjakan tugas dari Ustazah. Tugasnya ada 3 ya, ini. Nah, tugasnya ada 3 tok ya. Nanti ditulis di buku tulis Al-Quran Hadis, dikerjakan 3 soal ini, kemudian dikirim ke Ustazah lewat Telegram ya, dikirim lewat Telegram. Coba yang pertama, tuliskan huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk di awal, tengah, dan akhir. Dia bisa disambung dimanapun, di awal, di tengah, di akhir bisa. Yang kedua, sebutkan huruf hijaiyah yang hanya memiliki bentuk tunggal dan akhir. Jadi dia bisa disambung di akhir atau berdiri sendiri. Yang ketiga, sebutkan huruf hijaiyah yang hanya memiliki bentuk tunggal, yang dia tidak bisa nyambung sama huruf yang lainnya. Hurufnya tadi ada 1, coba disebutkan ya. Kerjakan 3 soal ini, ditulis di buku Al-Quran Hadis, dikirim ke Usisti lewat Telegram. Oke? Sip. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan ilmunya bermanfaat. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.